Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi verena verani samantitha kudacanang averena ca samanti esadhammo sanantanoti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci. Inilah satu hukum yang abadi. Dikutip dari Dhammapada Yamakawaka, syair kelima. Ya, yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, Rama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Selamat pagi, Sotihotu Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Baik, sangat baik ya. Ya, sungguh kebajikan yang luar biasa. Pada hari ini, walaupun ya, di beberapa daerah sedang tidak baik-baik saja, tapi kita semua dapat berkumpul di sini untuk berbuat kebajikan dengan kondisi yang nyaman ya. Bapak Ibu, ini merupakan kali kedua saya mengisi ya di Wihara Eka Dhammaloka. Merupakan salah satu kebajikan juga bagi saya pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan salah satu tema, yaitu 5 cara yang diajarkan oleh Sang Buddha untuk mengikis kebencian. Yang kita ketahui semuanya, kebencian di dalam masing-masing individu manusia itu pasti ada. Benar Bapak Ibu? Ya. Selama kita belum mencapai tingkat kesucian terakhir atau arahat, akar kejahatan, loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin atau delusi itu pasti masih ada di dalam diri kita. Kebencian ini merupakan salah satu bentuk emosi, ya. Dan kita juga ketahui emosi itu sebenarnya tidak hanya kebencian saja, ya, bukan hanya kemarahan saja. Rasa bahagia, rasa takut itu juga termasuk emosi, ya, emosi yang dimiliki manusia. Tapi yang memang biasanya menonjol dan biasanya menyebabkan kegelisahan di dalam batin manusia itu adalah emosi berupa kemarahan atau kebencian. Dan yang dimana memang di dalam ajaran Buddha, kebencian ini memang sangat dianjurkan bagaimana caranya kita bisa mengatasinya. Kebencian ini sifatnya sangat halus Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita sedang muncul kebencian di dalam diri kita. Dan kadang-kadang karena ketidaksadaran itu, kita memendam
Memendam kebencian kita. Contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu yang memiliki pasangan, ya, memiliki anak, memiliki teman. Terkadang pasangan kita, teman kita, saudara kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau ekspektasi kita. Di situ muncul kebencian, kita memendamnya. Sangat halus. Dikarenakan memendam sebegitu lamanya, lama-lama sesuatu yang dipendam itu bisa menjadi bukit, ya, bisa menjadi banyak, bisa menjadi bom waktu. Akhirnya awalnya dari masalah yang kecil, karena dipendam, tidak langsung diselesaikan, akhirnya dikarenakan meledak, akhirnya menjadi masalah yang lebih besar. Nah, kebencian Bapak Ibu juga sifatnya itu menular. Nah, jadi kebencian itu sifatnya menular, tidak hanya penyakit saja, ya. Biasanya kita kalau ada yang flu, wah mulai khawatir, ya. Khawatir, takut tertular, ya. Dulu waktu zaman Covid, semuanya khawatir tertular. Tapi Bapak Ibu ada yang khawatir tidak tertular dengan virus kebencian? Ada yang khawatir tidak? Tidak terasa, ya. Tidak terasa langsung tertular. Nah, kebencian itu seperti virus Bapak Ibu. Awalnya dari satu orang, ya. Awalnya dari satu orang, masalah pribadi bisa menyebar ke banyak orang. Nah, contohnya saat sekarang, ya. Kondisi kita sekarang bisa dikatakan sedang tidak stabil, ya. Ya. Saat ini banyak orang-orang, ya, rakyat-rakyat yang sedang menyuarakan yang namanya keadilan. Tetapi memang ketika di posisi seperti ini sangatlah riskan. Kadang ada beberapa orang atau oknum, dia mengubar yang namanya kebencian. Yang awalnya ingin menyuarakan kesejahteraan bagi semuanya, dikarenakan ada oknum yang menginginkan kebentrokan, ya, di dalam suatu masyarakat. Nah, itu bisa jadi masalah yang besar. Ya, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, perperangan, ya, perperangan di dunia, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, itu awalnya terjadi akibat segelintir orang saja. Awalnya mungkin hanya 2 orang saja, tetapi karena disebarkan, ya, akhirnya terjadi perang yang luar biasa, terjadi kerusuhan yang luar biasa. Nah, itulah mengapa di kondisi saat ini kita harus mengkondisikan bagaimana caranya kita mendukung, ya, tetapi tidak mudah terpengaruh jika ada orang yang menyebarkan virus-virus kebencian. Jadi kita semua itu harus solid, ya, di kondisi yang saat ini terjadi. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau di kehidupan sehari-hari, ya, Bapak Ibu semua memiliki teman, ya. Nah, biasanya ada orang-orang yang ketika ia benci terhadap satu sosok, dia akan mengajak orang lain untuk ikut membenci. Pernah bertemu orang seperti itu? Nah, itulah yang disebut kebencian itu menular. Betul, ya Bapak Ibu, ya? Nah, awalnya yang punya masalah satu orang, wah dia provokasi temennya, ini loh, si A kok sifatnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, akhirnya kita yang dengar ikut benci juga, ya, padahal kita nggak punya masalah terhadap orang tersebut. Nah, itulah kebencian itu menular. Nah, bahkan Bapak Ibu, saya punya salah satu cerita. Boleh bercerita Bapak Ibu? Boleh, ya? Nah, ketika dulu saya baru menjadi seorang atasilani. Nah, kebetulan di salah satu daerah ini merupakan daerah Buddhis, ya. Kalau kita sebut kadang kampung Buddhis begitu, ya, terkenalnya. Nah, di sana memang satu kampung ini isinya orang-orang yang beragama Buddhis dan bersebelahan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan lain. Nah, saat saya berkunjung ke sana, umatnya bercerita. Karena ketika saya berkunjung di sana baru saja terjadi suatu permasalahan. Nah, saya berkunjung ke sana, umatnya bercerita. Ada 2 orang, ya, dia memiliki permasalahan pribadi. Mereka berdua ini bersaing, Bapak Ibu. Nah, bersaing dalam hal
pekerjaan, ya, mengejar jabatan seperti itu. Dua orang ini memiliki keyakinan yang berbeda. Namun ternyata salah satunya yang menang, ya. Pasti yang namanya persaingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang menang ini memang kebetulan itu yang berasal dari agama Buddhis. Nah, akhirnya yang kalah ini tidak terima, ya, memiliki kebencian dalam dirinya, membuat berita yang berbau agama. Sara, ya, membawa sara. Nah, akhirnya pecah, ya. Banyak orang yang berkumpul, massa yang berkumpul dari keyakinan lain itu menyerang perkampungan Buddhis tersebut. Di sana, salah satu hal yang saya kagumi Bapak Ibu adalah umat Buddhis di sana mengingat Dhamma. Umat tersebut cerita, kami saat kejadian tersebut ingat Dhamma. Kebencian tidak bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Nah, di situ kami memilih hanya untuk mempertahankan diri saja. Untuk yang wanita, untuk yang anak-anak, lansia, semuanya kami ajak bersembunyi di bukit. Tanpa membawa obor sama sekali, tanpa membawa penerangan sama sekali, karena mereka takut. Mereka semua bersembunyi di bukit. Untuk yang lelaki, ya, yang pria, itu bergotong royong menjaga wihara. Menjaga wihara, karena pada saat itu wiharanya hampir mau dibakar. Ternyata pada kenyataannya, ya, sebelum wiharanya mau dibakar, datang aparat, ya, aparat yang berwajib menenangkan, dilakukan mediasi. Wah, ternyata isu sara yang dikabarkan itu tidak benar. Ternyata orang tersebut menyebarkan isu sara hanya karena berdasarkan kebencian pribadi terhadap saingannya. Nah, dan di situ akhirnya damai, ya. Umat-umat dari keyakinan lain pun meminta maaf. Karena apa? Jikalaupun mereka tahu kenyataannya bahwa itu adalah masalah pribadi, kami tidak mau menyerang seperti itu. Nah, itulah mengapa ketika kita dengar suatu informasi, kita harus benar-benar cari tahu kebenarannya. Jangan kita gampang tersulut kebenciannya, ya. Karena apa? Kalau kita langsung terpapar, ya, virus kebenciannya, ya seperti itu, bisa menjadi kerusuhan, ya, perpecahan. Nah, contohnya dari cerita tersebut. Nah, ya akhirnya sampai saat ini pun, ya, untuk mengantisipasi di daerah tersebut setiap mau menjelang Waisak, ya, menjelang hari raya besar, itu pasti akan ada polisi datang ke wihara. Nah, itulah mengapa merupakan salah satu kebanggaan juga bagi saya ketika berkunjung di sana. Ternyata umat Buddha ingat, ya, akan ajaran Sang Buddha untuk tidak membalas dengan kebencian. Andai saja pada saat itu umatnya memilih untuk ikut menyerang balik, wah, mungkin masalahnya akan menjadi semakin besar, ya. Bukannya berdamai, mereka tetap bermusuhan karena ada korban-korban yang terjadi, ya, ada korban karena mereka saling menyerang. Tapi di sana umat Buddha karena ingat Dhamma, mereka memilih untuk mempertahankan. Bapak Ibu, selain kebencian itu sifatnya halus dan juga menular, hal yang sangat-sangat perlu kita takuti adalah kebencian itu efeknya tidak hanya di kehidupan saat ini. Bapak Ibu semua percaya hukum karma, ya? Nah, percaya dengan tumimba lahir? Kita setelah kehidupan ini masih menjalani banyak kelahiran sampai akhirnya nanti dapat mencapai tingkatan kesucian arahat atau nibbana. Nah, kita akan terus terlahir. Dan ternyata kebencian dari kehidupan ini, bahkan di kehidupan lampau itu bisa berefek terus-menerus. Nah, salah satunya itu ada dalam cerita Kalayakini. Nah, itu asalnya dari Dhammapada yang tadi saya bacakan. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap syair Dhammapada itu memiliki kisah, ya. Sudah tahu Bapak Ibu kalau Dhammapada punya kisah? Tahu, ya? Nah, jadi Bapak Ibu nih kalau lagi
mungkin scroll medsos ya, atau mungkin ada yang berkunjung ke PDA, ada Taman Dhammapada, ketemu satu syair, wah ini relate ya sama kehidupan saya, atau cocok sama kehidupan saya. Nah itu coba dicari. Di belakang dari syair yang mungkin cocok dengan kita, itu ada kisah. Yang dimana kisah ini bisa saja jadi pembelajaran bagi kehidupan kita. Nah itu bisa kita cari di Dhammapada Atthakatha namanya. Kitab komentar tentang Dhammapada. Nah jadi kalau sekarang sudah gampang ya, sudah gampang bisa cari di website ya, bisa cari di aplikasi Dhammapada juga sekarang sudah ada. Nah sekarang sudah banyak sekali kemudahan. Bapak Ibu, Dhammapada syair kelima dari Yamakawagga itu memiliki kisah, yaitu kisah Kalayakini. Pada zaman dulu terdapat seorang pria ya, ia memiliki seorang istri, tapi istrinya ini tidak bisa memiliki anak. Nah, pada zaman dahulu tidak memiliki anak itu merupakan salah satu kekurangan ya, dianggap kekurangan, dan penyebabnya itu biasanya yang disalahkan adalah si wanita. Benar ya Bapak Ibu ya? Biasanya kalau sepasang suami istri tidak memiliki keturunan, biasanya akan disalahkan pada zaman dulu adalah dari pihak si istrinya. Nah, demikianlah karena kebiasaan pada zaman itu, si istri ini takut ya, memiliki ketakutan. Dia takut akan diceraikan. Akhirnya dia mencari cara, bagaimana ya caranya agar saya tidak diceraikan. Nah, dia punya ide untuk mencarikan suaminya istri baru. Nah, dengan syarat dia tidak diceraikan ya. Nah, jadi dia mencari calon baru untuk suaminya ya. Akhirnya si suami punya istri baru ya, punya istri muda ya. Nah, tidak lama istri mudanya ini hamil ya. Karena hamil, semua perhatiannya tertuju kepada istri muda ya. Nah, istri tuanya bagaimana Bapak Ibu? Jealous ya, iri ya, muncul kebencian. Akhirnya si istri tua ini mencari cara. Bagaimana caranya si istri muda itu bisa keguguran. Nah, dikasih makanan ya dengan apa ya, seolah-olah perhatian seperti itu ya, tetapi ternyata sudah diberikan racun. Akhirnya si istri muda keguguran. Hamil lagi, diperlakukan dengan cara yang sama, keguguran lagi. Di kehamilan ketiga, istri mudanya mulai mulai curiga, betul ya, mulai curiga dengan si istri tua. Dia menutupi kehamilannya. Tetapi yang namanya ibu hamil itu lama-lama perutnya membesar ya, tidak bisa ditutupi. Nah, karena sudah ketahuan, ternyata istri tua ini tetap gigih. Dia tetap cari cara gimana caranya si istri muda ini keguguran lagi. Wah, tetapi yang namanya kehamilannya sudah besar, kalau keguguran resikonya semakin besar. Nah, dikarenakan juga dicari cara ya, diberikan obat lagi, si istri muda ini keguguran. Dan karena resikonya besar, si istri muda ini meninggal. Di detik-detik ia meninggal, ingatan terakhirnya adalah dendam. Ya, dia menaruh kebencian. Di dalam pikiran terakhirnya, ia bertekad untuk membalas dendam terhadap si istri tua. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati ya, karena pikiran terakhir kita itu yang menentukan kemana kita akan lahir. Jadi, kadang mungkin kita sepanjang kehidupan sudah berbuat baik, tapi kalau pikiran terakhir kita itu adalah pikiran yang tidak baik, kita tetap bisa jatuh di alam yang menderita. Contohnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah bertanya-tanya tidak? Kenapa ada seseorang yang lahir sebagai manusia, tetapi hidupnya sangat menderita? Dari lahir sampai meninggal, ya, kehidupannya penuh dengan kekurangan. Sangat-sangat menderita. Bahkan seperti hidup, tetapi seperti tidak dianggap sebagai manusia. Ada ya,
orang-orang yang terlahir demikian. Tetapi di satu sisi, ada makhluk-makhluk yang terlahir sebagai binatang, tetapi kehidupannya mewah. Ya, kehidupannya mewah, dirawat sedemikian rupa. Bahkan saya pernah baca berita diberikan warisan, ya. Padahal itu adalah seorang binatang, ya. Tetapi kenapa kehidupannya bisa sangat berbeda? Binatang hidupnya nyaman, tapi kenapa manusia, terlahir sebagai manusia, kehidupannya sangat menderita? Nah, Guru Abhidhamma saya mengatakan, hal tersebut bisa terjadi karena ketika seseorang, dia dalam kehidupannya, sepanjang kehidupannya itu berbuat baik, tetapi di akhir kehidupannya, di ingatan terakhirnya, ia mengingat hal yang buruk. Akhirnya apa? Dia terlahir sebagai seorang binatang, tetapi sepanjang kehidupannya dia memperoleh kenikmatan. Nah, satu sisi manusia yang lainnya, itu dia mungkin sepanjang kehidupannya berbuat kejahatan, ya. Tetapi di ingatan terakhirnya itu tidak diiringi dengan kebencian. Itulah mengapa dia terlahir sebagai manusia, tapi sepanjang kehidupannya ia menderita. Nah, jadi hal yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita harus rutin, ya. Kita harus konsisten melakukan kebajikan-kebajikan. Karena dengan konsisten, rutin, akhirnya apa? Semoga di alam sadarnya kita, ya, di alam bawah sadarnya kita, ketika meninggal yang muncul adalah kebiasaan-kebiasaan bajiknya kita. Nah, itu yang perlu kita kondisikan. Jadi, jangan dengan cerita seperti ini, sudahlah saya tidak usah berbuat kebajikan, yang penting pikiran terakhir saya bahagia. Nah, jangan seperti itu. Nanti ya bisa terlahir di alam yang bahagia, ya, di alam manusia, tetapi ternyata menderita. Mau seperti itu Bapak Ibu? Tidak, ya. Maunya hidup sebagai manusia atau dewa atau makhluk-makhluk yang menyenangkan lainnya, tetapi sepanjang kehidupannya juga berbahagia. Nah, makanya kita punya pikiran, ya, kita punya perbuatan, ucapan itu harus diiringi dengan kebajikan dan juga kebijaksanaan. Nah, Bapak Ibu, kalayakini, ya, itu adalah si istri tua, ya. Jadi karena si istri muda ini ketika di akhir kehidupannya itu dendam, ya, mereka berdua terlahir lagi. Yang satu, ya, si istri mudanya jadi macan, si istri tuanya jadi rusa. Akhirnya mereka saling membunuh, ya. Sudah membunuh, terlahir lagi. Yang satu jadi ayam, yang satu jadi kucing, ya. Akhirnya apa? Membunuh lagi. Nah, akhirnya di banyak sekali kehidupan mereka saling membunuh. Karena apa? Karena mereka memendam yang namanya kebencian. Efeknya terus-menerus di banyak kelahiran. Sampai di kelahiran yang tidak dikatakan terakhir, tapi di kelahiran saat ada Buddha Gotama, si istri tua ini terlahir lagi menjadi seorang raksaksi. Raksaksi ini adalah raksasa, ya, tapi yang perempuan, betul ya? Jadi kalau yang raksasa itu pria, raksaksi itu wanita, ya. Nah, jadi si istri tua jadi raksasi. Si istri muda jadi manusia, punya anak, ya, punya anak. Si raksasi ini mau makan anaknya. Wah, dikejar-kejar ibunya, ya. Anaknya mau dimakan, ya. Si ibu ini tahu kalau Buddha sedang melakukan pembabaran Dhamma di wihara Jetawana. Nah, karena tahu itu, dia lari ke wihara. Dia lari, dia letakkan anaknya di bawah kakinya sang Buddha minta perlindungan. Nah, kalayakini ini karena bisa dikatakan makhluk negatif, ya, ia tertahan di depan pintu wihara. Nah, jadi di depan pintu wihara ada penjaga, dewa penjaga pintu, ya. Jadi tidak diperbolehkan masuk. Mungkin kalau di Indonesia, kalayakini ini bisa disebut genderuwo, ya. Yang suka culik anak, ya. Nah, jadi zaman dulu, zaman Buddha ternyata
ada juga makhluk seperti itu ya. Nah, ternyata sampai saat ini ada makhluk-makhluk seperti itu. Nah, lalu Buddha karena mengetahui ya ada kalayakini di luar, Buddha mempersilahkan kalayakini untuk masuk ya, untuk masuk, dan mereka berdua duduk di hadapan Sang Buddha. Nah, akhirnya Sang Buddha menceritakan, pada kehidupan lampau, kenapa kalian sekarang bisa saling ingin membunuh, ya, ingin menyakiti, di banyak sekali kehidupan kalian juga melakukan hal yang sama. Atas dasar apa? Atas dasar kebencian. Dan kalau kalian tidak mengakhirinya, di banyak kehidupan berikutnya kalian juga akan melakukan hal yang sama. Mendengar hal itu, kalayakini menjadi sadar, ya, menjadi sadar bahwa kebencian itu tidak bisa berakhir jika dibalas dengan kebencian. Di detik itu pula mereka memutuskan untuk saling memaafkan. Nah, kalau di beberapa literatur, bahkan si anak ini akhirnya dirawat oleh dua ibu, ya, yang satu manusia, yang satu raksasa. Mereka menjadi damai. Bapak Ibu, saya juga memiliki kisah yang lain berkenaan dengan kebencian ini, efeknya panjang. Ketika saya masih menjadi umat awam, ya, saya pernah mendengar dari salah satu hipnoterapi, dia menceritakan kepada saya, dia mendapatkan seorang pasien. Pasien ini adalah seorang ibu, ya, seorang ibu, dia memiliki permasalahan. Dia bingung, kenapa ketika melihat anaknya, dia sangat-sangat benci sekali dengan anak-anaknya. Padahal dia seorang ibu, ya, biasanya kan seorang ibu itu sangat menyayangi anaknya, tapi dia sangat membenci anaknya. Melihatnya saja sudah mulai muncul ingin marah seperti itu. Dia bingung, kenapa saya menjadi ibu yang seperti ini. Akhirnya dia mengikuti terapi, ya, hipnoterapi. Kalau dipercayai hipnoterapi di kesadaran tertentu katanya bisa bisa membantu kita mengingat kehidupan masa lampau. Si ibu ini mengikuti hipnoterapi, dia mengingat kehidupan masa lampaunya. Apa? Yaitu ternyata si anak dulunya adalah seorang algojo. Tahu algojo Bapak Ibu? Tahu ya, mereka yang suka menghukum, ya, menghukum narapidana. Dan si ibunya ini adalah narapidananya tersebut. Jadi, si algojo ini mengakhiri kehidupan dari narapidana tersebut. Tapi kita ketahui ya, pada zaman dahulu, kadang orang tidak bersalah pun bisa dijatuhi hukuman. Akhirnya muncul dendam, ya, kebencian dari si narapidana yang dibunuh oleh algojo tersebut. Di kehidupan saat ini, mereka bertemu sebagai keluarga. Tetapi bertemu sebagai keluarga bukan untuk saling mengasihi, tapi untuk saling Apakah mau seperti itu Bapak Ibu? Tidak ya. Bertemu sebagai keluarga, ya, dipertemukan karma, tetapi ternyata untuk saling menyakiti. Sangat tidak membahagiakan, ya, sangat menderita. Dan itulah mengapa kebencian itu harus kita kikis dari kehidupan sekarang. Jikalaupun ada yang memiliki kisah-kisah yang sama, ya, inilah titik momen kita mulai sadar untuk tidak melanjutkan kebencian yang sudah ada. Maka dari itu Bapak Ibu, berdasarkan kisah-kisah ini, Sang Buddha membabarkan salah satu sutta, namanya Pathama Agata Pati Winaya Sutta. Panjang ya nama sutanya ya. Nah, ini sutanya berada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 sutta ke 161. Di sana beliau menjelaskan ada 5 cara Bapak Ibu yang dapat kita lakukan untuk mengikis kebencian di dalam diri kita. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang sudah sering kali kita dengar, yaitu adalah dengan mengembangkan metta atau cinta kasih. Jadi Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang membuat kebencian di dalam diri kita itu mulai muncul, membuat diri kita mau marah, kita harus
dapat berupaya untuk mengkondisikan pikiran kita yang tadinya pikiran penuh dengan kebencian, diubah menjadi cinta kasih, mengharapkan orang yang menyebabkan kita menderita, menyebabkan kita ingin marah, seseorang yang mungkin berperilaku tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana caranya kita memunculkan semoga dia dapat berbahagia? Ketika kita bisa memunculkan meta atau cinta kasih, yang awalnya pikiran kita negatif, kita bisa ubah menjadi pikiran yang lebih positif. Misalnya apa? Misalnya ketika Bapak Ibu di satu kondisi, tiba-tiba ada orang yang memarahi Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Nah, biasanya di kondisi seperti itu, kita tersulut ya, ikut marah, ikut emosi. Nah, maka dari itu kita harus memiliki kesadaran yang sangat baik, kesadaran yang dilatih. Karena apa? Kalau kesadaran kita tidak baik, kita tidak memiliki kemampuan, kekuatan untuk mengenali kotoran batin yang sedang muncul. Kalau seseorang kesadarannya itu rendah, ketika kotoran batin itu muncul, ketika mau marah, itu akan loss, ya, akan langsung marah. Tapi kalau kesadarannya baik, ketika muncul saja kotoran batin, dia sudah sadar, loh, ini saya sudah mulai mau marah. Dia mulai sadar, saya mau marah. Akhirnya dia bisa mengubah yang awalnya mau marah, dia ubah menjadi tidak marah, memaafkan, memunculkan cinta kasih, mengharapkan orang yang sedang memarahi kita, ya, orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu berbahagia. Tetapi memang kadang hal ini itu sangat sulit, ya. Bagaimana sih lah, saya sedang marah, saya sedang kesal, ada orang yang tidak suka sama saya, tapi saya harus bilang semoga dia berbahagia. Itu sangat sulit. Nah, itu makanya kita butuh proses. Prosesnya bagaimana dengan melatih kesadaran. Percayalah Bapak Ibu, memiliki kesadaran itu sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat memberikan kemampuan bagi kita untuk merubah pikiran negatif itu menjadi lebih positif. Ya, salah satunya dengan melatih bawana, ya, secara rutin dan konsisten. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu dengan mengembangkan karuna atau belas kasih. Nah, ketika ada seseorang yang marah terhadap kita, ada seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, munculkanlah belas kasih. Contohnya apa? Contoh, Bapak Ibu di sini memiliki anak semua? Ada yang memiliki cucu, adik, ya? Ketika anak-anak, cucu, ya, mereka melakukan kesalahan, ya mungkin kita sedang buat kue, tiba-tiba dia tumpahkan adonannya. Nah, biasanya marah atau tidak? Marah ya, langsung, aduh adek kenapa ditumpahkan gitu ya. Nah, ketika kita lihat anak ini, wajahnya mulai ketakutan, biasanya muncul belas kasih di dalam diri kita. Memiliki belas kasih itu bisa mengubah, yang awalnya kita mau makin marah, kita memiliki rasa kasihan, ya, tidak jadi marah, ya, luluh hatinya melihat apa? Anak kecil itu ketakutan. Nah, itulah mengapa kita perlu juga ketika kita mulai muncul kebencian di dalam diri, kita munculkan rasa kasihan. Ketika ada orang yang marah sama kita, iri sama kita, tidak suka sama kita, sesungguhnya mereka juga sedang menderita. Ya, kalau diibaratkan itu seperti kita memegang bara api, betul ya? Kalau kita memegang bara api, ya, memegang kemarahan, ketika kita mau lempar, sesungguhnya siapa yang terluka terlebih dahulu? Kita sendiri. Begitu juga demikian orang-orang yang benci terhadap kita. Nah, itu juga mereka sedang menderita. Kita perlu memunculkan belas kasihan. Atau mungkin ada seseorang yang tingkah lakunya ya tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita melihat, kok si A ini inisiatifnya kurang sekali ya? Kenapa dia tidak berinisiatif? Seharusnya kan dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Biasanya kita seperti itu ya, ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Di sana munculkan belas kasihan. Oh, mungkin memang dia masih belum mengerti. Kasihan dia belum mengerti. Maka kita rangkul, kita berikan pengertian. Dengan memunculkan belas kasih yang awalnya mau marah, ya, kita bisa meredakan itu dengan belas kasihan, ya. Melihat sisi sisi negatif mereka yang perlu kita perbaiki, yang sebenarnya juga membuat mereka menderita. Justru kita akan memiliki keinginan untuk merangkul mereka untuk menjadi lebih baik. Ini adalah yang kedua, memunculkan belas kasihan. Yang ketiga adalah dengan memunculkan yang namanya UPK atau keseimbangan batin. Keseimbangan batin ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena biasanya batin kita itu tidak seimbang, mudah tergoyahkan. Ketika ada orang yang marah, ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita, ekspektasi kita, biasanya batin kita itu goyah. Ya, kita mudah tersulut emosi. Nah, disinilah ketika ada orang yang berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus menjaga batin kita tetap seimbang. Dengan menjaga batin kita tetap seimbang, mengembangkan metta dan karuna itu sangat memungkinkan. Tapi kalau batin kita tidak seimbang, kita mudah tersulut, kita mudah tergoyahkan, ya, mudah ikut marah juga. Nah, disitulah akhirnya batin kita ikut marah, ikut membenci. Kita juga harus mengembangkan UPK, Bapak Ibu, ketika misal ya kita sudah mengembangkan karuna, ya, ada orang yang berperilaku tidak sesuai, kita berikan arahan, kita berikan nasihat, mungkin dia tidak menerima. Sering ya terjadi seperti itu, ya, sudah memberikan wejangan-wejangan, ya, sudah memberikan masukan-masukan, tapi orangnya tidak terima, ya, tidak suka. Di situ juga kita harus memiliki UPK atau keseimbangan batin. Karena apa? Karena biasanya ketika kita sudah memberikan wejangan, maunya kita, keinginannya kita, mereka mengikuti apa yang kita ucapkan. Tetapi pada kenyataannya, diri kita sendiri aja kita tidak bisa kendalikan, ya. Bukan diri, apalagi orang lain, pikiran orang lain, tindakan orang lain. Di situ tanggung jawab kita adalah untuk mengarahkan hal-hal yang baik. Berubah atau tidak itu adalah dari pribadi orang tersebut. Maka dari itu kita harus memiliki UPK. Ketika keinginan kita tidak terwujud, ya, karena dikatakan keinginan itu sumber dari penderitaan, ya. Ketika keinginan kita terwujud, kita harus memiliki batin yang seimbang, ya. Tidak muncul kebencian, ya, tidak muncul pikiran-pikiran, loh, dia tuh udah saya nasihati loh, kenapa ya dia tidak mau berubah-berubah? Itu kan juga sebenarnya kebencian di dalam diri kita. Kita muncul ketidaksukaan. Kenapa orang ini tidak mau mendengar saya? Itulah mengapa Sang Buddha mengajarkan kita untuk memiliki batin yang seimbang. Jangan dikarenakan hal-hal eksternal, ya, jangan dikarenakan ada orang yang membenci kita, ada orang yang ingin menyakiti kita, ada orang yang iri terhadap kita ataupun bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita justru muncul kebencian. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai batin kita mudah goyah atas perlakuan dari orang lain. Ya, mic-nya mati ya. Ya, kita lanjut lagi. 3 hal ini, yang pertama tadi mengembangkan metta, karuna, dan UPK, itu memang sifatnya berdasarkan batiniah, ya. Ini harus dilatih, ya, harus dilatih dengan penuh kesadaran. Nah, kesadaran kita harus dilatih sedemikian rupa agar metta, karuna, dan UPK ini ketika muncul kebencian di dalam diri kita bisa kita kembangkan. Nah,
Ada poin yang keempat Bapak Ibu, menurut saya ini adalah hal yang sangat-sangat memungkinkan bagi kita untuk lakukan saat ini juga. Adalah dengan mengabaikan dan juga tidak memperhatikan asati manasikara. Ketika ada orang yang muncul kebencian terhadap diri kita, ada orang yang marah terhadap kita, ada orang yang membuat diri kita kesal, maka munculkanlah asati manasikara. Ya, jangan diperhatikan terus-menerus. Tapi sayangnya kebiasaan kita, ketika kita nggak suka sama orang lain, kita semakin perhatikan ya. Ini orangnya mau ngapain lagi habis ini ya? Apa lagi yang mau dia lakukan ya? Sampai-sampai status WA-nya pun dipantau ya. Mau masang status apa lagi dia? Mau sindir saya lagi dia. Nah, ada yang seperti itu? Ada ya? Nah, malah semakin diperhatikan. Padahal semakin Bapak Ibu perhatikan, semakin muncul kebencian. Semakin kesal atau bahagia? Kesal ya. Lagi kesel sama orang, dipantau terus. Ini mau kemana lagi nih dia nih? Mau lakuin apa lagi ya? Mau nyenggol saya lagi ya gitu. Nah, padahal semakin diperhatikan, semakin kita menderita, semakin jengkel. Betul ya? Nah, makanya Sang Buddha mengajarkan asati manasikara, diabaikan, jangan diperhatikan. Agar apa? Kebencian kita tidak semakin muncul. Contoh ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang menginginkan suatu barang ya, misalnya mau handphone baru ya, atau mau beli kendaraan baru. Semakin diperhatikan iklannya ya, semakin dicari tahu informasinya, semakin besar keinginannya. Begitu juga kebencian ya, semakin kita perhatikan orangnya, semakin kita perhatikan sumbernya, semakin besar juga kebencian yang ada di dalam diri kita. Nah, maka itu kita harus belajar asati manasikara, diabaikan, jangan diperhatikan. Di salah satu buku mengenai meditasi yang pernah saya baca Bapak Ibu, di sana pernah dijelaskan, ketika kita sedang marah, maka kita usahakan untuk keluar dari situasi tersebut terlebih dahulu. Maksudnya apa? Misal Bapak Ibu sedang ada percecokan, misal sedang cecok ada masalah ya, mungkin sedang rapat atau apa, berbeda pendapat, wah, muncul kekesalan, marah ya. Cobalah keluar dulu dari ruangan tersebut. Ya, bukan keluar dari masalahnya ya, tapi keluar dulu dari tempat tersebut, jauhi dulu sumber-sumbernya, tenangkan diri dulu. Ya, karena ketika pikiran kita sedang marah, sedang kalut, kita sangat mudah untuk meledak. Susah bagi kita untuk memiliki kesadaran yang baik untuk mengembangkan 3 hal yang pertama, ya, metta, karuna, dan UPK. Itu sangat sulit. Maka dari itu, poin keempat ini salah satu hal yang bisa kita lakukan. Ya, walaupun sebenarnya juga perlu kesadaran, ya, tetapi seenggaknya ada tindakan tubuh, ya. Tindakan tubuh, kita coba untuk keluar dulu dari ruangannya, ya. Kita damaikan dulu pikiran kita, dinginkan dulu pikiran kita. Setelah itu baru ketemu dengan orang yang membuat kita kesal. Ya, baru ngomong dengan pikiran yang dingin, ya. Bicara baik, tapi harus tunggu kita tenang ya. Jangan ketika marah kita berucap. Ya, makanya seringkali kita disarankan kalau sedang marah usahakan jangan berucap dulu. Karena apa yang dikatakan oleh orang yang sedang marah, apa yang ingin kita ucapkan itu biasanya menyakitkan. Karena kita nggak punya kemampuan untuk filter ucapan kita. Karena saat itu kondisinya sedang marah. Kesadaran kita sangat sedang goyah saat itu. Maka dari itu diajarkan asati manasikara. Coba diabaikan dulu. Coba jangan diperhatikan dulu. Sampai batin kita menjadi lebih damai. Baru selesaikan masalahnya. Lalu yang kelima Bapak Ibu, yaitu memahami gagasan tentang kepemilikan kama. Semua di sini percaya hukum kama? Percaya ya? Percaya tidak? Percaya. Harus. Ketika seorang Buddhis tidak mempercayai hukum kama, hampir ke seluruh ajaran Sang Buddha itu tidak dipercayai oleh dia. Itu semuanya akan mental. Karena apa? Seseorang yang tidak percaya hukum kama, ia tidak akan ragu melakukan kejahatan.
Karena apa? Di dalam pikirannya, ya nggak apa-apa saya lakuin kejahatan, toh tidak ada akibatnya. Dan juga dia akan berpikir, untuk apa saya berbuat kebajikan? Untuk apa saya menolong orang lain? Toh tidak ada akibatnya. Padahal ketika kita berbuat kejahatan, kita memiliki karma yang buruk, ya. Di suatu momen tertentu pasti kita memperoleh karma buruk dari melakukan kejahatan tersebut. Maka dari itu, mempercayai hukum karma itu sangat penting. Tidak hanya untuk umat Buddha, tapi untuk umat manusia, agar mereka memiliki rem, ya. Kalau kita kenal yaitu hiri dan tapa, ya, malu dan takut untuk berbuat jahat. Dengan kata lain juga itu memahami hukum karma, karena dia takut akan akibat dari perbuatan jahat. Nah, memahami tentang gagasan kepemilikan karma ini maksudnya apa? Kita paham bahwa setiap manusia itu memiliki karmanya masing-masing. Di sini ada yang kongsian karma sama suaminya? Hah? Ada yang kongsian karma sama anaknya? Oh, ini karma saya bersama. Tidak ada ya? Semua punya karma masing-masing ya? Nah, itu yang perlu kita pahami. Karena kadang ya, kita itu muncul pikiran ketika kita membenci ya, semoga karma buruknya cepat berbuah. Nah, semoga cepat dia karma buruknya itu mengakibatkan hal yang tidak menyenangkan bagi dia. Nah, itu kita tidak memahami karma sakata atau pemahaman tentang kepemilikan karma. Karena apa? Karena kita berusaha mengatur, ya. Kita mengatur bagaimana karma seseorang ini dapat berbuah. Padahal karma sendiri saja tidak bisa kita atur. Di sini ada yang bisa atur karma baiknya terus yang berbuah? Tidak ada. Kalau bisa atur, maunya karma baik aja ya yang berbuah ya. Demikian, ya. Karma buruknya tidak perlu berbuah sila, karena bisa diatur. Padahal kenyataannya tidak bisa mengatur. Karma sendiri tidak bisa atur, apalagi karma orang lain. Makanya ketika muncul kebencian, kita harus ingat, ya sudah, dia melakukan hal buruk, itu karma yang dimiliki oleh dirinya. Ya, kita tidak memiliki kewajiban untuk mengatur. Ya, tidak perlu pusing kapan karma dia berbuah. Tidak perlu dipikirkan. Cukup ketahui saja bahwa semua orang memiliki karmanya masing-masing. Dengan seperti itu, kita akan lebih memiliki penerimaan. Betul Bapak Ibu? Ya, lebih memiliki penerimaan. Beda kalau kita memiliki pikiran, kapan karma dia berbuah, itu kita tidak menerima. Sudah menerima akan lebih mudah untuk melepas. Nah, itulah Bapak Ibu 5 hal ya yang dapat kita kembangkan untuk mengikis kebencian di dalam diri kita, yaitu dengan mengembangkan yang pertama tadi apa? Mengembangkan metta atau cinta kasih, ya, mengharapkan makhluk-makhluk itu berbahagia, tidak menderita, ya. Yang kedua, mengembangkan karuna atau belas kasih, ya, melihat mereka juga menderita, kasihan ya, mereka menderita, mereka iri dan lain sebagainya, itu penderitaan. Yang ketiga, mengembangkan batin yang seimbang atau UPK ya. Ketika ada yang marah, ketika ada yang benci, ketika ada yang iri, batin kita tetap seimbang, tidak mudah dipengaruhi ya, tidak mudah diprovokasi, tetap seimbang ya, menjaga diri untuk tidak mudah marah, tidak mudah benci. Yang keempat, asati manasikara, diabaikan, tidak diperhatikan. Karena semakin kita perhatikan, semakin kita ikuti apa yang orang yang sedang kita benci ini, semakin besar kebencian di dalam diri. Nah, betul ya? Nah, maka dari itu kita harus mengabaikan dulu, ya, mengabaikan dulu, tidak memperhatikan, tenangkan diri dulu, baru selesaikan masalahnya. Yang kelima, yaitu adalah memahami gagasan tentang kepemilikan karma. Setiap makhluk memiliki karmanya masing-masing, kita tidak bisa mengatur karma orang lain.
Bahkan kama diri sendiri pun kita tidak bisa mengatur kapan berbuahnya. Cukup sadari saja, semua orang memiliki kamanya masing-masing. Mereka yang melakukan keburukan, ia akan memperoleh kama buruk. Ia yang melakukan kebajikan akan memperoleh kebajikan. Demikianlah itu juga harus kita sadari agar kita mengkondisikan diri kita selalu berbuat kebajikan yang banyak ya, yang konsisten di sepanjang kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengikis kebencian di dalam diri kita sedikit demi sedikit, mengingat 5 poin yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah kita rundingkan. Ya, semoga dengan kebajikan yang kita lakukan pada hari ini dapat mengkondisikan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya maju dalam dhamma serta cita-cita luhurnya juga tercapai. Tapi Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua satwa berbahagia. Sadhu, sadhu.